Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info mantep-mantep seputaran PP dan koin-koin yang lain. Saya akan bahas untuk hari ini khusus untuk PP. Tentunya akan ada pergerakan besar dan ada info mengenai pemangkasan suku bunga, dan langsung saya akan berikan info untuk kalian. Tentunya tetap seperti biasa, kalian dior riset sendiri karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun hancur membrane dower dadakan ya. Jadi Mas Bro gak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua ditanggung masing-masing. Oke, langsung saya bahas saja pergerakan PP. Kira-kira ada hal besar yang positif nanti akan masuk ATH baru, bahkan akan lebih kalau kita melihat daripada segitiga simetris yang pertama di sini PAM 027 IDR-nya, kemudian membuat lagi di sini yang keduanya segitiga simetris, kemudian PAM 0,43, dan ini lagi membentuk pola segitiga simetris kembali. Kalau nanti ini sudah loncat, maka akan ATH baru bisa mendekati Rp1. Ini ada garis titik-titik yang biru ini ya, segitiga simetris lompat. Yang kedua juga sama ya, yang titik-titik yang biru anak panah ini. Kemudian PAM ya, ini juga lagi membentuk yang ketiganya, akan terjadi PAM juga ya. Kita harus semangat, yakin bahwa akan luar biasa, tinggal tunggu PAM-nya saja ya. Yang mana PP siap untuk pergerakan besar dua kali terakhir ketika lembar pita Bollinger Band-nya sedemikian ketat, harganya melonjak ke ATH baru, breakout di atas resisten dengan stok RSI yang berbalik arah, bisa memicu lonjakan eksplosif lainnya. Ini sangat menarik. Naik turun sedikit, hanya beberapa persen saja. Ini adalah suatu hal yang biasa. Peran daripada market maker, ada smart money di situ yang siap membuat panik retail, dan tentunya bukan pemain support saja. Di sini ada yang main lepret tingkat dewa, buy up ataupun down, naik ataupun ke bawah, semua akan disikat secara siksak. Stop loss pun mau diambil oleh bandar. Sangat rawan yang bermain di lepret ya. Saya pemain spot, jadi saya tenang, naik turun saya ikuti perjalanannya sambil menunggu akhir tahun PAM besar-besaran. Kalau dilihat daripada RSI ini pun sudah mulai turun, harusnya PP terbang ke atas. Kenapa PP belum? Karena ada market maker yang berperan, yang mana banyak yang lepret tinggi, dan data dibaca sama bandar dan datanya ada, dan itu makanan yang paling empuk buat bandar. Langsung kita akan bahas di sini mengenai kebijakan Fed yang sebentar lagi kayaknya akan PAM. September udah semakin santer beritanya. Scott Bessent usulkan potongan suku bunga sampai 50 BPS ataupun basis point oleh The Fed ya di September tahun 2025. Ini sangat luar biasa kalau September ya. Scott Bessent, sekretaris kok jadi kelepotan, belum ngopi ya. Sekretaris Keuangan AS menyarankan agar Fed mempertimbangkan pemotongan suku bunga yang lebih besar pada pertemuan September mendatang. Wah, luar biasa usulan pemotongan suku bunga berdasarkan data inflasi. Menurut laporan dari Bloomberg, Bessent mengungkapkan bahwa bank sentral harus terbuka terhadap pemangkasan suku bunga sebesar 50 basis point setelah tidak mengambil tindakan pada pertemuan kebijakan terakhir. Komentar ini disampaikan setelah data inflasi bulan Juli yang dianggap luar biasa. Data indeks harga konsumen terbaru menunjukkan kenaikan sebesar 0,2% dari bulan sebelumnya. Inflasi inti yang tidak termasuk makanan dan energi naik sebesar 0,3% sesuai dengan ekspektasi ekonomi. Meskipun biaya jasa meningkat, harga barang lebih terkendali meskipun ada kenaikan tarif yang baru-baru ini diberlakukan oleh Presiden Trump. Akan tetapi sudah tidak masalah karena ditunda sampai 90 hari ke depan. Optimis terhadap kandidat Dewan The Fed. Bessent juga menyatakan optimis bahwa Stephen Miran
nominasi Trump untuk kursi kosong di Dewan The Fed akan dikonfirmasi sebelum pertemuan kebijakan tanggal 16-17 September. Saat ini Miran menjabat sebagai Kepala Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih. Ini kalau ini orang ini udah masuk ke jajaran Dewan, pasti Powell akan disumpel, kemudian akan dipangkas suku bunga. Jika disetujui, Miran akan mengisi jabatan tersebut hingga Januari, dan Basen mencatat bahwa Miran berpotensi untuk bertahan lebih lama. Selain membahas tentang pemotongan suku bunga, Sekretaris Keuangan juga menanggapi pencarian kedua Fed yang baru, mengingat masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei. Wah, kritik terhadap kebijakan Fed dan dampaknya. Trump telah berulang kali mengkritik Powell karena tidak melakukan pemangkasan suku bunga tahun ini. Selain itu, para pejabat The Fed telah meminta lebih banyak bukti tentang dampak inflasi dari kenaikan tarif. Mantep. Komentar Basen menunjukkan bahwa administrasi lebih mendukung pemangkasan suku bunga yang lebih cepat dan substansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dorongan untuk pemotongan setengah poin ini muncul saat para pembuat kebijakan ekonomi mempertimbangkan bagaimana menyeimbangkan kontrol inflasi dengan menjaga momentum dalam ekonomi. Itu mengenai berita Fed yang mudah-mudahan September tanggal 16-17 bisa dipotong. Terima kasih. Kita akan lanjut kembali berita PP yang sangat menarik untuk kalian. Kita akan melihat ini. PP akan menguat, susunan fraktal bullish yang muncul mengatakan iya. Pasar mata uang kripto sedang berada dalam tren bullish penuh karena Ethereum menembus level $4.700 untuk pertama kalinya sejak tahun 2021. Lonjakan mingguan sebesar 30% ini telah meningkatkan sentimen di seluruh sektor yang meluas ke meme coin utama, terutama PP. PP menjadi meme coin yang pertama. PP melonjak sekian hari sudah 11%, memperpanjang kenaikan mingguan menjadi 21%. Lebih penting lagi, pergerakan harga terbarunya membentuk pola fraktal jangka panjang yang familiar yang dapat mengisyaratkan pergerakan eksplosif berikutnya akan ATH baru. Luar biasa. Kita akan mengecek di sini pengaturan fraktal menunjukkan kelanjutan bullish. Menurut analis kripto terkemuka Max, struktur harga PP saat ini mencerminkan tren bullish multi-leg sebelumnya. Pola 3 langkah yang berulang yang digambarkan pada grafik 2 hari telah terjadi selama 3 kali sejak tahun 2023. Satu adalah bear trap, penurunan tajam ke dalam dukungan yang mengguncang tangan yang lemah, yang penakut tempe mendoan pasti CL, padahal ini hanya bear trap saja. Yang pertama. Yang kedua adalah konversi bullish. Harga berfluktuasi dalam kisaran yang semakin ketat yang seringkali terasa seperti ombak menyamping bagi para pedagang. 3 adalah terobosan ke level Pimbo HTV, rally agresif menuju target ekstensi Fibonacci 1,414 dan 1,618. Ini perkiraan seperti ini akan terbang ya. Selanjutnya jelas ini terus berlanjut menembus, dan yang signifikan dari segitiga tersebut dapat memicu rally menuju beberapa zona ekstensi Fibonacci berikut 1,41 dan 1,61 sekitar 0,009 dan 0,001450. Berdasarkan rally sebelumnya, ini masih mewakili potensi pergerakan 10 kali lipat dari harga saat ini. Wow, 0,0009, ATH-nya dulu 0,0002 dan bisa mencapai 0,001450, berarti 0,1 akan rally sekitar 10 kali lipat dari harga saat ini. Mudah-mudahan terjadi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana.
PP sudah menjadi koin terbesar sampai dengan kondisi saat ini turun cuma 2% saja dengan kapitalisasi pasar 81,13 triliun. Luar biasa pemegangnya, nambah lagi 1000 order per hari 476,37K dengan volume yang sangat tinggi. Ya, saya yakin PP akan terjadi seperti ini kawan ya. Mudah-mudahan akan terjadi seperti skenario yang ada dalam TA ini. Oke, mungkin itu aja. Namun demikian, kalian tetap dior, riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi. Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Jadi bisa kaya mendadak ataupun habis-habisan mendadak ya. Harus banyak belajar di grup-grup, di komunitas siapa saja, supaya kalian ada yang ngontrol. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana Mas Bro. Tentunya manusia biasa seperti Anda nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sucilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.